Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-16. Air berkeriput biru, sehalus beledu. Tilam pembaringan berkasur bulu, bunga teratai aneka warna penghias indah. Dicumbu rayu ikan-ikan emas berwarna cerah. Berperahu di telaga barat mandi sinar bulan. Minum arak sesudah itu mati pun tak penasaran. Nyanyian ini banyak dinyanyikan tukang-tukang perahu yang menyewakan perahu mereka untuk para pelancong. Pelancong yang tergolong miskin cukup merasa puas dengan berjalan-jalan di sekitar telaga, yang tergolong cukup merasa puas dengan menyewa perahu kecil menghadapi seguci arak. Akan tetapi bagi para pelancong kaya raya, acaranya bermacam-macam. Yang sudah pasti mereka itu akan menyewa perahu besar yang mempunyai bilik yang terlindung dan tertutup, memesan hidangan arak dan masakan lezat mewah, kemudian memanggil pula pelacur-pelacur untuk melayani mereka makan minum sambil mendengarkan beberapa orang perempuan penyanyi menabuh yangkim dan bernyanyi. Pesta macam ini hampir diadakan setiap malam di waktu musim tiada hujan, sehingga keadaan telaga barat amat meriah. Ketika Kuiseng tanpa disengaja tiba di telaga Siol, keadaan di situ sedang meriah sekali karena musim panas telah tiba. Di waktu musim panas mengamuk, banyak orang-orang kaya dan pembesar-pembesar merasa tidak betah tinggal di kota dan banyak yang mengungsi untuk beberapa hari atau pekan lamanya ke telaga Siol di mana mereka dapat menghibur tubuh dan pikiran, dan baru ingat pulang kalau uang sudah habis dihamburkan. Begitu melihat seorang pemuda tampan dengan pakaian pelajar yang cukup rapi datang seorang diri, segera para tukang perahu merubungnya, menawarkan perahu mereka. "Mari, Kongcu tuan muda, perahu saya bersih dan kosong. Saya pesankan arak Hang Ciu yang paling baik. Kongcu perlu hidangan yang paling lezat. Restoran Kenlock atau rombongan penyanyi. Anak buah Bibi Chong cantik-cantik, muda dan suaranya emas atau Kongcu suka ehem ditemani bidadari jelita. Tinggal pilih menurut selera Kongcu." Demikianlah, ribut mereka menawarkan perahu sampai pelacur. Kuiseng tersenyum dan menggerak-gerakkan tangan menyuruh mereka jangan bicara sambung menyambung membikin bising. "Dengar baik-baik, jangan ribut sendiri," katanya tertawa. "Aku hanya membutuhkan sebuah perahu kecil yang dapat dipakai duduk berdua, tanpa pendayung. Perahu kecil yang bersih dan tidak bocor, terbuka tanpa bilik. Kemudian, boleh sediakan arak dan 2 cawannya, beberapa macam masakan yang panas-panas dan kemudian boleh panggil seorang pelacur yang pandai bicara, pandai main yangkim meniup suling, pandai bernyanyi dan pandai bermain catur." "Wah," mengajak pelesir seorang bidadari, "mengapa pakai perahu kecil terbuka, Siangkong, tuan muda? Saya mempunyai yang besar, ada biliknya yang bersih dan enak, tidak terganggu dari luar." Kembali Kuiseng tersenyum dan kedua pipinya agak merah. Pemuda ini tidak pantang bersenang-senang dengan wanita, akan tetapi hanya sampai pada batas mengobrol dan bercakap-cakap gembira, bersenda gurau dan main catur atau mendengarkan si cantik bernyanyi atau menabuh yangkim meniup suling saja. "Aku ingin menyewa perahu kecil terbuka tanpa pendayung. Ada tidak?" Ada. Jangan khawatir, Kongcu, perahu saya kecil bersih, dicat biru dan tanggung tidak bocor. 15 CNY saja untuk semalam suntuk. Dan perempuan yang kukehendaki itu ada tidak? Pandai bicara, pandai main musik, bernyanyi dan pandai main catur, tidak menolak minum arak." Wah, yang sepandai itu agaknya, hanyalah Ang Xiao Hua, bunga kecil merah seorang. Seorang bidadari yang tercantik dan termahal di sini. "Bagus, kau panggil Ang Xiao Hua untukku," kata Kuiseng,
senang hatinya. Ah, tidak mungkin, Kongcu. Biarlah saya memanggil si Kim Bewe, bunga bewi emas, yang juga pandai segala biarpun tidak secantik Ang Xiao Hua atau si Kim Lian, teratai emas yang pandai meniup suling dan cantik jelita, akan tetapi tidak pandai main catur dan tidak suka minum arak. Hati Kui Seng sudah kecewa. Tidak, aku menghendaki Ang Xiao Hua itu. Mengapa tidak mungkin memanggil dia? Berapa harganya? Aku sanggup bayar. Orang-orang itu menggeleng kepala dan seorang yang setengah tua berkata, suaranya perlahan seperti takut terdengar orang lain, Kongcu, kau tidak tahu. Ang Xiao Hua amat terkenal di sini dan setiap ada pembesar pesiar, tentu dia dipesan. Aneh memang, biarpun Ang Xiao Hua merupakan kembangnya semua wanita di sini, namun dia bukanlah pelacur sembarangan. Dia hanya mau melayani bicara dan bernyanyi, main catur atau minum arak, bahkan mengarang syair, akan tetapi belum pernah terdengar Ang Xiao Hua mau diajak yang bukan-bukan. Bagus, dialah pilihanku. Panggil dia. Kui Seng tertarik sekali. Akan tetapi orang-orang itu menggeleng kepala. Sekarang dia berada di perahu Lim Wangwei, hartawan Lim, yang perahunya kelihatan di sana itu. Ia menuding ke arah tengah telaga di mana tampak sebuah perahu Lim Wangwei sendiri yang mengadakan pesta bersama 5 orang pendekar yang menjadi tamunya. Sejak pagi tadi Ang Xiao Hua berada di sana, mungkin sampai semalam suntuk mereka berpesta. Nah, dengar, itu suara suling tiupan Ang Xiao Hua. Kebetulan angin bersilir dari arah telaga dan tertangkaplah oleh telinga Kui Seng tiupan suling yang merdu dan halus. Lebih baik jangan panggil dia, Kongcu. Yang lain masih banyak, boleh Kongcu pilih sendiri. Ang Xiao Hua hanya mendatangkan ribut belaka. Ah, kenapa? Kui Seng terheran. Beberapa orang memberi isyarat akan tetapi pembicara itu agaknya sudah terlanjur dan berkata, pagi tadi timbul keributan karena dia, Lo Hou, macan tua, seorang tukang pukul yang terkenal di daerah ini, memaksa hendak mengajak Ang Xiao Hua dan biarpun perempuan itu sudah lebih dulu dipanggil Lim Wangwei, Lo Hou tidak mau peduli dan hendak merampas Ang Xiao Hua, bahkan mengeluarkan kata-kata memaki Lim Wangwei. Kemudian ia mendatangi Lim Wangwei dengan perahunya dan kami semua sudah merasa khawatir. Kami mengenal kekejaman dan kelihayan Lo Hou, dan kami sayang kepada Lim Wangwei yang berbudi halus dan suka menolong kami yang miskin. Akan tetapi, apa terjadi? Lo Hou menyerang ke sana dengan perahu, akan tetapi ia kembali ke pantai dengan basah kuyup. Orang itu tertawa dan yang lain juga tertawa, biarpun ketawanya sambil menoleh ke kanan kiri, kelihatan takut kalau-kalau mereka terlihat orang. Ah, apa yang terjadi? Kui Seng makin tertarik. Kabarnya menurut tukang perahu yang kebetulan berada di dekat sana, Lo Hou meloncat ke perahu besar dan memaki-maki. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang di antara tamu Lim Wangwei dan dalam beberapa gebrakan saja Lo Hou yang terkenal itu terlempar ke dalam air. Haha, dia harus berenang ke tepi, kata seorang lain. Kui Seng tersenyum. Hal semacam itu tidaklah aneh baginya yang sudah biasa bertemu dengan peristiwa pertempuran yang lebih hebat lagi. Biarlah. Kalau ia sedang melayani hartawan itu, aku pun tidak jadi mengajaknya menemaniku. Beri saja sebuah perahu kecil yang baik, sediakan 1 guci arak dacawannya bersama sedikit daging panggang, 3 macam sayur dan sedikit nasi. Ni uangnya, lebihnya boleh kau miliki. Kui Seng mengeluarkan 2 potong uang perak yang diterima dengan tubuh membongkok-bongkok oleh tukang perahu setengah tua itu yang merasa kejatuhan rejeki. Hei, tukang perahu jembel, lekas sediakan perahu terbaik, 5 guci arak wangi, 5 kati daging, 5 macam sayur, 5 kati dan nona-nona manis 5 orang yang cantik-cantik dan muda-muda. Kembang pelacur yang kalian obrolkan tadi, siapa namanya? Kui Seng membalikkan tubuhnya ketika mendengar suara yang besar dan nyaring ini. Ketika melihat orangnya, ia tertegun. Bukan hanya Kui Seng yang terperanjat, juga semua tukang perahu memandang dengan mata terbelalak, tak seorang pun menjawab.
Bersambung ke bagian 17. Terima kasih buat Parewa semua, yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.